Oke, Shalom Jemaat Kalam Kudus Selat Panjang dan juga tentunya para teman-teman yang ikut menonton acara ini. Oke, hari ini adalah episode talk show inspiratif yang kedua dan tentu saja saya nggak sendirian. Saya hari ini sudah ditemani oleh seseorang lewat virtual ya. Jadi kelihatan saya sendirian di sini, tapi sebenarnya saya sedang ditemani oleh seorang wanita yang tidak kalah luar biasa gitu. Kali ini saya mendatangkan seorang tamu yang tidak kalah cantik dan juga seorang wanita yang luar biasa, seorang businesswoman dan juga seorang ibu atas 2 anak. Mari kita sambut dia, Cek Ellen. Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Wah, kalau saya baik di sini dan saya juga berharap teman-teman lain juga baik ya yang ikut nonton. Amin. Iya. Amin. Gimana di Batam? Keluarga sehat-sehat ya? Sehat. Amin. Senantiasa dalam penyertaan Tuhan Yesus. Aman-aman, sehat-sehat sampai detik ini. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Cek Ella menyikapi kedua anak yang harus home based learning dan juga akhirnya harus stay at home selama 24 jam begitu ya. Bagaimana kehidupan Cek Ella akhirnya diwarnai dengan sebuah keadaan yang seperti ini gitu. Oke, jadi mari kita mulai dengan kesibukan baru Cek Ella gitu. Sudah pasti ya, kesibukannya ya 1 hari 24 jam bersama dengan anak-anak gitu. Yang biasanya kita paginya bisa keluar sarapan bareng suami, ya maksudnya antar anak sekolah, nanti baru jemput anak sekolah, maksudnya ada kegiatan di luar rumah gitu. Sedangkan sekarang hanya stay di rumah bersama anak-anak selama 24 jam. Itulah kegiatan barunya, main bareng, berantem bareng. Oh wow. Memang kadang berantem itu nggak bisa terelakkan ya. Iya, kadang kan yang dia minta nggak semuanya bisa kita penuhi. Kan kalau kayak anak saya si Clara yang besar itu kan udah pintar. Dia kalau bosan di rumah itu kan minta nonton TV mulu, sedangkan kita kan tahu nonton TV itu merusak mata. Jadi ya dari sana lah pasti ada percekcokan sedikit, argumen sedikit dengan anak gitu. Betul sekali ya, betul sekali. Nah, tentu ada kesulitan ya di tengah menemani anak. Iya, pasti. Ya, apalagi mungkin anak bisa saja rewel begitu ya karena bosan gitu, dan kita pun sendiri juga bosan sebenarnya gitu ya, apalagi anak-anak gitu bisa main keluar gitu. Jadi mungkin boleh diceritakan gitu kesulitan yang ditemukan ketika harus menjaga anak benar-benar full 24 jam di rumah gitu, termasuk juga mungkin ditambah dengan keadaan Cek Ellen yang harus mendampingi suami, mungkin membantu sedikit dalam pekerjaannya gitu ya. Ya, kesulitannya ya itu sebenarnya yang seperti Bung Bun bilang tadi, kesulitannya mungkin kita saja pun bisa merasakan bosan gitu karena kita yang terbiasa ada kegiatannya, ada sosialisasinya dengan teman-teman kita, dengan kegiatan kita sendiri. Jadi sebenarnya kesulitan itu muncul dari dalam diri kita. Yang satu sebenarnya kita sebagai orang tua itu kita pun merasa kayak kami ya, lantai 1-2 untuk pekerjaan, lantai 3 untuk tempat tinggal. Sebenarnya kita sendiri pun merasa tanpa sadar gitu kita bosan gitu. Jadi kita kalau tanpa sengaja itu kita bisa jadi mengeluh gitu. Ditambah kesulitan anak mengeluh bosan terus-menerus, anak kadang bisa tantrum, anak mau cari teman main, sampai terakhirnya dia minta, "Mami, kok gak sekolah? Mami mau cari Miss Jojo loh," gitu. Jadi sampai disodorin dia sendiri dia mau sekolah gitu. Nah, jadi kesulitan yang kita hadapi yaitu anak kadang ya rewel terus ya gak bisa juga kita kasih yang sesuai dia mau gitu. Soalnya kita awal selama karantina gini, selama stay at home gini, jujur bulan pertama kedua kita sama sekali nggak kemana-mana. Kalau mau belanja itu bisa 2 minggu sekali. Saya sama papinya pergi belanja, cepat pulang nanti baru dekat dengan anak. Jadi benar-benar nggak kemana-mana. Baru memasuki bulan ketiga dan sekarang ini saya mulai antar dia ke rumah kakak saya. Jadi kakak saya pun ada anak perempuannya. Jadi mereka bisa masing-masing main sendiri gitu. Nah, jadi ya di sana muncul lagi kesulitan. Kesulitannya apa? Ya, sekali kan udah dikurung lama nih di rumah. Jadi kan mungkin
dirasakan lagi kembali adanya teman, serunya bermain bersama. Muncul aja, jadi makanya setiap hari bangun tidur, rumah Cece Joy, kalau enggak langsung nonton TV. Jadi biar kita pilih gitu. Jadi saya ya di sana ya kesulitannya muncul juga gitu. Jadi setiap hari jadinya mau minta ke sana. Memang kita gak kemana-mana, cuma di sana aja. Mereka pun main sendiri gitu. Betul. Nah, pastinya itu menjadi salah satu kesulitan ya. Bagaimana dengan kesulitan saat ini harus menjadi guru di rumah bagi anak-anak gitu. Maksudnya kan sekarang tentu Clara home based learning gitu ya. Dan tentu saja maksudnya itu salah satu hal yang nggak mudah bagi semua orang tua saat ini. Iya, pasti ya. Mungkin boleh cerita tentang kesulitan Ellen sendiri gitu menyikapi home based learning ini. Iya, waktu pertama kali mungkin kalau waktu dengar gitu, COVID ini udah mulai ya di Indonesia ada, terus ya mulai ada di beberapa minimarket itu kan buying gitu kan. Nah, jadi dari sana mungkin pertama mulai adanya learn from home. Jadi saya pertama masih belum merasakan apa-apa gitu. Tapi setelah menjalankan yang pertama kalinya saya sempat galau juga ya. Soalnya sebelumnya saya pernah belajar bareng dengan anak saya sendiri. Jadi itu dia sama sekali itu menurut saya itu dia nggak bisa dikontrol gitu. Jadi ya mungkin saya pernah dengar keluhan dari beberapa orang tua juga gitu. Kalau misalnya suruh duduk ya duduk, suruh berdiri ya berdiri. Kalau saya coba dulu dari cara yang mudah gitu. Ya sini baik-baik gitu sini. Ini sebelum yang pandemi gini. Jadi menurut saya itu udah tanam di dalam hati saya juga mungkin ya. Saya merasa kayaknya kalau saya yang suruh itu gak bakalan gampang segampang itu seperti yang di sekolah gitu. Jadi saya udah mulai keluar hati yang was-was gitu. Terus sebenarnya secara manusia saya mulai kayaknya galau gitu. Jadi pas anak-anak tidur itu saya ngobrol sama suami saya, tapi boleh gak tolong saya lah, saya kayaknya bukan mami yang tipe begituan deh. Mungkin mami lain bisa ya, mungkin mereka tipe mami yang sabar ya, tapi saya menilai saya sendiri orang yang gak sabar gitu. Terus kalau saya belajar bareng Clara itu nanti saya jangan-jangan pukul pula, main pukul atau main kasar gitu ya, sorry. Nah, saya gak pede gitu, jadi saya minta sama dia, boleh gak Pak, 1 hari 10 menit aja, mana tahu ya katakan papi dia dengar gitu, bisa 1 hari 10 menit belajar baik-baik pun bisa belajar sesuatu gitu lama-kelamaan gitu. Nah, jadi itulah tantangannya yang sikap yang saya hadapi, tapi saya terus mencoba juga gitu. Ya, betul. Ya, memang sih ini sebuah kesulitan baru ya. Kalau dulu orang tua bingung bagaimana, aduh pendapatan gua kurang nih, ntar anak gua sekolahnya telat bayar, terus dia... Iya, sebenarnya ini pun salah satu sikap kita ya. Pertama waktu saya galau itu saya sempat, ya namanya manusia ya, kita menyalahkan gitu. Wah, ini yang sekolahnya cuma di diskon 10%, nggak sampai 10%. Jadi terus yang jadi guru itu saya sendiri. Aduh, yang rugi, saya bilang sama suami, yang rugi ya papi yang bayar, tapi saya yang makan hati. Saya sempat ngobrol gitu juga, karena gimana ya, menurut saya benar loh, real, kalau kita melahirkan, mengasuh anak sendiri itu benar terasa. Kenapa? Jaga anak itu bukan cuma kuras tenaga, menurut saya yang lebih terkuras itu hati kita, semangat kita, itu menurut saya benar-benar terkuras sampai habis gitu. Iya. Ya, betul. Ya, di kala seperti ini orang tua juga belajar ya untuk bagaimana mengelola emosi gitu ya, mengelola tangki emosinya gitu, bagaimana mereka berbicara, bagaimana ekspresi mereka menyikapi anaknya sendiri gitu. Ya, ini menjadi satu wahana bagi orang tua sendiri gitu ya untuk belajar gitu. Ya, aku lihat sih memang gak gampang ya bagi Ellen sendiri gitu, ngurus 2 anak, satunya harus sekolah, satunya masih
lebih kecil gitu ya. Ya, Namun mungkin Tuhan memang boleh di share sedikit gitu penyertaan Tuhan dalam kehidupan Cik Ellen selama terkhususnya ya untuk 3-4 bulan pandemi COVID ini melanda negara kita gitu. Apa yang bisa Cik Ellen syukuri bersama dengan keluarga gitu di tengah kondisi yang mungkin baru dan cukup rumit gitu. Yang bisa saya syukuri ya tadi lah ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, menurut saya itu saya nggak mungkin bisa temani anak saya belajar karena saya tahu saya tipenya ini agak temperatur sedikit gitu. Mungkin beda dengan suami saya, dia agak sabar sedikit ya. Jadi menurut saya gak mungkin lah saya jadi gurunya. Jadi sebelum mulai perang itu sebenarnya saya udah stres berat. Makanya anak-anak udah tidur, saya ngobrol sama suami saya nggak bisa gitu. Tapi saat ditanya seperti ini, apa yang bisa disyukuri? Rupanya saya flashback, saya lihat ke belakang gitu. Rupanya penyertaan Tuhan itu nyata gitu. Sebenarnya saya terkagum-kagum juga ya. Mungkin lebih banyak orang tua yang lebih baik dari saya. Tapi saya terkagum-kagum juga sama diri saya sendiri. Menurut saya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin Clara itu mau duduk belajar sama saya gitu. Diam-diam gitu. Yuk kita kerjain ini yuk. Ini yang mana ini? Kemarin yang saya coba pakai cara itu sebelum pandemi itu aja gak jalan sama sekali, gak fokus gitu. Jadi ya benar-benar lah, saya benar-benar waktu selesai itu saya pun ya terkagum-kagum sama Tuhan gitu ya. Bisa ya, kok bisa ya saya menemani belajar, rupanya sudah 3 bulanan gitu saya bisa jadi gurunya di rumah gitu. Memang di luar yang saya pikirkan, di luar yang saya duga gitu. Terus satu lagi ya mungkin kemampuan berkomunikasi dia, karena ya yang seperti saya tadi bilang juga memasuki bulan ketiga sampai sekarang ini saya kan mulai bawa dia untuk bermain dengan cuma di rumah kakak saya gitu. Jadi ya anak kakak saya itu ngomongnya agak pintar. Nah, kosakatanya pun agak jelas gitu. Jadi di sana sekarang dia belajar ngomongnya pun agak jelas gitu, walaupun ya bahasanya biasa dia pakai campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi itu kosakatanya masih agak kurang. Ya puji Tuhan, walaupun sekarang yang dia bisa itu bahasa daerah, bahasa Hokkien. Cuma saya tetap bersyukur, dia jadi penyampaiannya itu makin tepat, kosakatanya itu makin jelas gitu. Saya bersyukurnya di situ. Luar biasa ya. Saya sih percaya juga bahwa Tuhan menempatkan masing-masing anak dengan ciri khasnya masing-masing, dengan kepandaian dan juga kekurangannya masing-masing gitu ya, untuk membentuk kita sendiri gitu, para orang tua gitu. Karena melihat penyertaan itu nyata ketika kita tahap demi tahap dipimpin oleh Tuhan membimbing anak-anak kita gitu ya. Ketika misalnya kita kagum gitu, kok akhirnya sekarang mau bertahan bisa gitu ya, membawa dan membimbing anak saya menjadi guru, mendidik dia di rumah gitu. Nah semua ini kan tidak terlepas dari penyertaan Tuhan gitu. Dan sangat indah sekali karena kita bisa melihat pertumbuhan anak kita sendiri gitu loh. Kalau di sekolah kan kita menyerahkan ke guru, jadi guru yang melihat, wah sekarang sudah bisa bentuk lingkaran ya, dulu bentuk lingkarannya masih kayak bakso gitu, nggak peraturan gitu kan, tapi sekarang udah bisa bikin lingkaran gitu. Nah, sekarang Tuhan kasih kesempatan kita orang tua untuk melihatnya secara langsung gitu, melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka dari kecil sampai nanti besar gitu, bahkan mungkin nanti setelah new normal gitu ya. Ini salah satu penyertaan yang luar biasa gitu ya, dan tentu meskipun ini cukup memusingkan para orang tua dan juga membuat sakit kepala gitu ya, tapi tantangan. Betul sekali. Contohnya tantangan yang sangat besar. Betul, tapi di balik tantangan pasti ada sesuatu yang bisa mereka nikmati gitu ya, ada salah satu yang bisa mereka syukuri gitu ya, akhirnya bisa bersama-sama Tuhan melewati hari-hari yang cukup sulit bersama dengan anak-anak gitu ya. Oke, untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini, boleh Cik Ellen memberi beberapa kalimat penyemangat bagi para orang tua yang terkhususnya ya keluarga muda seperti Cik Ellen gitu ya, yang sedang nonton acara ini dan juga
ya sedikit memotivasi kita lah, menguatkan gitu. Saling lah, kita saling menguatkan. Sekalian saya menguatkan diri saya sendiri juga ya. Jadi ya mari kita, menurut saya kesimpulannya tetaplah sabar, tetaplah mengandalkan Tuhan, karena memang tidak gampang, tapi Tuhan Yesus beserta kita. Itu sih yang harus kita pegang menurut saya. Oke, jadi para orang tua jangan takut ya, para orang tua jangan takut, Tuhan itu akan menyertai kita. Betul sekali Cellen, karena dia tak akan hanya melepaskan gitu, ini anak 24 jam lu rawat gitu, enggak gitu, tentu dia akan menyertai kita gitu ya. Oke, sangat luar biasa Cellen untuk sharingnya hari ini, saya sangat terberkati gitu ya, mungkin bisa jadi modal juga bagi saya ya, cicil-cicil gitu ya, bagaimana semua ke depannya nanti. Ya. Oke, terima kasih Cellen untuk malam hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas bersama kedua anak kesayangan gitu ya. Dan juga terima kasih teman-teman untuk setia menonton acara ini dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa ya untuk like dan subscribe, dan nantikan episode berikutnya yang tidak kalah menarik dan menginspiratif. Oke, thank you semuanya, thank you Cellen ya. Shalom dan sampai jumpa. Bye bye.